Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asri Loka. Salam Asri. Manusia-manusia hebat yang mencinta alam. Sejenak kita ngobrol sama beliau pakar-pakarnya, pakar pelatihan, pakar segala konsep dan ide untuk memberikan macam yang luar biasa. Kalau kita bicara masalah alam yang berhubungan dengan outdoor, dengan training, dengan pariwisata. Secara filosofi apa sih sebenarnya orang kok butuh berpariwisata, orang butuh outdoor, orang butuh dilatih. Itu yang nanti yang menjelaskan ada di beliau. Tentu saya perkenalkan beliau Honor Dr. Haji Nuryati. Oke, Nuryati. Nah saya trainer luar biasa, kriteria sudah nggak usah diragukan aja. Jadi Anda kalau masuk Asri Loka ketemu beliau, Anda jadi orang yang bungkuk, keluar jadi orang yang tegap. Beliau adalah Pak Heri. Ya, oke. Sahabat hebat, sahabat Asri ya. Sahabat Asri. Kenapa sahabat Asri? Kalau orang sudah asri kata beliau berdua, itu pasti terima. Apa ono selalu bersyukur itu. Oke Pak Nur, saya mau menanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan. Apa sih makna daripada kegiatan itu secara filosofi itu agar mampu membentuk orang-orang yang berkualitas? Ini beliau saya kira luar biasa bisa menjelaskan itu. Gitu ya Pak ya? Ya. Makna dari kegiatan yang ada di Asri Loka kan banyak sekali ya, berupa training ya. Training ada leadership, ada teamwork building, ada karakter building. Kepemimpinan tentu diharapkan nanti melahirkan para pemimpin hebat. Ya, karena tugas kita bersama harus menyiapkan pemimpin hebat. Karena kalau kehancuran suatu bangsa itu kalau kita tidak memiliki pemimpin penerus yang hebat, pemimpin hebat itu kehancuran suatu bangsa. Itu ya, kalau tidak salah di Al-Hadis juga disebutkan begitu. Akan ada perintahnya. Para ibu-ibu juga harus mempersiapkan para pemimpin-pemimpin yang hebat. Salah satunya melalui program training ini. Program training ini kita berbicara tidak hanya secara teoritis, tapi kita berbicara praktek. Mereka kita ajak secara terlibat secara langsung bagaimana mengikuti proses menjadi seorang leadership. Begitu juga tentang karakter building, membentuk karakter. Berbicara jujur itu mudah, berbicara berubah itu mudah, tapi bagaimana proses berubah itu? Itu nanti ada tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya. Nah, karena sebenarnya kejayaan suatu bangsa, kekayaan suatu bangsa itu kalau kita tidak tergantung dari berapa besar kapitalnya, berapa besar modalnya, berapa besar tambang emasnya, peraknya. Namun kekayaan suatu bangsa tergantung dari sumber daya manusianya. Gitu ya. Itu kan makanya kan perlu ada training dari karakter, makanya perubahan tadi. Ya, ini Jepang, kemudian Singapura hebat luar biasa, bukan mereka lahannya yang lebih luas dari Indonesia. Ini ya, makanya training. Ya, kenyataannya mereka lebih maju. Ya, itu karena ada proses. Di situ ada perubahan mindset, tentu di dalamnya ada persiapan SDM yang hebat. Kemudian ada teamwork building. Ya, nanti bagaimana kita memang untuk bisa berkembang kita harus perlu bekerja sama. Ya, jadi kita ada beberapa program. Nanti kalau berbicara pada programnya apa saja lebih detailnya, itu nanti Pak Heri yang akan menyampaikan. Saya hanya pentingnya saja, pentingnya training, pentingnya pelatihan. Jadi disitulah kita kalau kita melihat atau sejenak kita ke belakang tentang training, berarti di situ kalau kita ada belajar tentang ilmu. Kalau kita pengen sukses di dunia, maka milikilah ilmu, kan gitu ya. Kalau kita pengen sukses di akhirat, ilmu kepemimpinan ada, ilmu tentang karakter building ada, ya, teamwork building ada, untuk kesuksesan itu semua ada. Bahkan kemuliaan ilmu itu luar biasa. Disinilah kami fokus training. Tapi kami tidak hanya mengajar untuk mengajar lagi. Jadi tidak hanya belajar untuk belajar lagi,
artinya belajar harus berubah. Nah, kadang-kadang orang belajar, buka lagi belajar lagi, buka buku lagi, belajar untuk belajar lagi tidak. Kami belajar untuk praktek, belajar untuk action. Walaupun disitulah dari proses learning by doing tadi, jadi mereka akan merasakan realita, merasakan transformasi, terlibat langsung mereka tanpa terasa merasakan suatu training ya refreshing gitu ya, training ya refreshing sehingga sepulang dari kegiatan di sini mereka akan mendapatkan sesuatu yang kelihatannya fun aja, nyaman saja, kayak mainan saja, tapi di situ ternyata ada satu perubahan dan mereka gitu. Jadi membentuk itu tanpa harus dengan fun, dengan sesuatu yang menyenangkan, happy. Nah, yang saya tanyakan Iya. tentang perubahan. Kita itu sekarang ya melihat generasi muda kita itu tidak tangguh generasi gampang itu pengaruh. Kira-kira dari faktor-faktor yang mau saya tanyakan agar mereka itu jadi tangguh, humble dan sebagainya, mampu bertahan sebagai generasi Indonesia itu tidak satu faktor SDM-nya sendiri. Kedua, apakah faktor education-nya, pendidikan formal nasional. Ketiga, faktor lingkungan. Kira-kira itu bagaimana simulasinya agar mereka mampu merubah menjadi pemuda yang tangguh. Itu gimana? Monggo. Saya siapa ini? Monggo. Gantian Pak Eri dulu aja ya. Pak Eri. Ya, gantian. Monggo. Karena sahabat beliau memberikan ke Pak Eri karena biar Pak Eri ada kesempatan untuk menjelaskan yang jadi pernik-pernik ya. Pernik-pernik daripada kegiatan. Kombinasi agar mereka itu mampu berubah cara berpikir, cara bertindak, bersikap. Betul. Mampu jadi seorang leader, bukan leader secara struktural, tapi leader dirinya sendiri dan mengajak. Monggo Pak Diri, 3 faktor tadi ya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ya, sama-sama. Kalau balik kepada karakter SDM ini adalah target utamanya. Ya. Tapi yang paling menentukan adalah model pendidikan education. Nah, kalau pendidikannya yang salah, maka dampaknya ya salah. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah. Tapi kalau kita lihat sekarang Indonesia, kemudian kita bilang anak-anak kita ini nggak survive ya. Anak kita ini nggak bisa humble, anak kita ini nggak bisa mandiri. Karena model edukasinya. Juga dengan zaman-zaman kita dulu ya, dari kecil sudah dilatih bagaimana bekerja, bagaimana mandiri, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana respect kepada orang tua. Sekarang banyak dimanjakan ya. Kalau pas semua tergantung sama teknologi. Nah, oleh karena itu tempat seperti SDK ini sangat tepat sebagai salah satu media untuk orang belajar. Kenapa? Kita tidak hanya mengedukasi tentang knowledge-nya, tapi kita juga tidak hanya tentang skill-nya, tapi kita juga ngomong tentang bagaimana membangun hatinya, bagaimana membangun cara berpikirnya, bagaimana membangun cara berlinguistiknya. Ketiga-tiganya harus sinkron. Namanya kalau saya bilang di training itu adalah harus menyelesaikan pikiran, perkataan, dan perbuatan harus selaras. Dari mana itu? Dari edukasi. Bagaimana berkata sopan, harus diajari. Bagaimana dengan keterampilan, harus diajari. Bagaimana punya ilmu, harus diajari. Bagaimana bisa training, bisa kursus, bisa sekolah, dan macam-macam. Nah, asli lokal ini adalah salah tempat yang bisa dipakai referensi atau rujukan untuk itu semua. Karena di sekolah tidak semuanya juga ada. Ya. Nah, sekolah itu sebagai pelengkapnya, pelengkapnya, tapi kunci utama adalah madrasah yang terpenting adalah guru. Kenapa anak kayak begitu? Karena contohnya ya lingkungannya, Pak. Lingkungan dengan yang terjadi di rumah. Sekolah kan hanya beberapa jam mereka. Tempat itu berapa lama mereka. Jadi yang paling selamatkan mereka ini. Nah, kalau orang tuanya ini tidak punya edukasi yang baik dan tidak yang baik, maka akan dicontoh. Budaya kita itu boleh budaya contoh. Iya. Nah, kalau belum ada yang melakukan, orang nggak melakukan. Plagiator. Belum ada yang belum menjadi orang yang inovatif dan kreatif. Ada baru contoh. Nah, kalau ada pun ada beberapa kan itu orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi anak sekarang hampir semua adalah contoh.
Tapi lebih baik nyontoh daripada tidak sama sekali. Oh ya, tapi nyontoh itu ada rumusnya. Nah, nyontoh itu ada rumusnya itu ATM, Pak. Amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau hanya amati tadi namanya plagiat tadi. Plagiat. Supaya bisa modifikasi apa ya? Harus di training, harus punya keterampilan supaya mereka juga bisa mengembangkan. Kalau semua kita ini semua niru kok. Tapi kan dikembangkan, bukan hanya kopi atau bukan hanya plagiat. Kalau saya amati yang disignifikankan dari 3 faktor itu, kayaknya yang paling dominan 2 ya, Edukasi. yang bersangkutan dengan edukasi. Kalau lingkungan itu andaikan di rumah sangat mendukung, untuk lingkungan eksternalnya susah ya untuk mempengaruhi yang ini Pak, kalau lingkungan sebetulnya itu adalah stimulus Pak, ya. pengaruh. Nah, saya ini misalnya nih, kalau dengan ini adalah rokok. Tapi kalau saya punya pilihan yang kuat, nggak saya bisa milih. Artinya kalau saya merokok itu saya nggak boleh nyalakan 2 orang, saya milih yang merokok. Kalau saya berbuat jahat, nggak boleh nyalakan 2 orang ini. Itu pilihan saya. Padahal saya punya kemampuan untuk menolak. Nah, sebetulnya lingkungan itu bukan faktor utama. Edukasi, karena edukasi bisa membentuk sikap dan mental. Kalau orang ini perilakunya kuat, walaupun lingkungannya kotor, tetap dia menjadi bersih. Rasulullah itu ya. Nah itu lingkungannya mendukung beliau tetap. Iya. Jadi kita nggak boleh gara-gara ngumpul nggak bisa. Artinya apa? Kalau begitu saya melempar masalah ke orang lain, bukan kepada diri sendiri. Gitu. Jadi dia lagunya Ebit ya. Kayak lagunya Ebit itu kan ada. Nama saya. Tengok ke depan sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih. Iya. Kan harus bersih dulu kan. Nah, yang orang linguistik itu harus dijaga. Sekarang kan lihat orang di sosmed semua pokoknya hanya sekedar lakukan apa, tapi begitu dampaknya mereka baru kaget. Makanya tidak ada bagaimana perilaku tutur kata yang baik kepada senior, kepada sesama, kepada lebih muda. Bagaimana baik kepada edukasi. Di Indonesia itu masih ada sebuah etika apa ya, komunikasi, etika pergaulan, etika kegiatan yang disiplinnya luar biasa di Indonesia masih ada. TNI. Nah, kalau ngomong institusi, saya nggak berani bahasa di dalam, Pak. Tapi pribadi kita bisa bahasa di dalam, gitu ya. Saya kalau ini di pabrik nanti segi nama, enggak. Nanti kalau itu dijadikan contoh, kita bisa diskusi di dalam, tapi di luar ini. Benar maksudnya ya? Iya, kasaran dasarnya. Iya, nanti kita lihat. Di kantor itu kan golongan 1 sama golongan 3 segopo. Kalau TNI, sersan sama kami siap gitu. Itunya, tapi nanti yang lain kita harus berbicara di luar sistemnya. Harus paketnya komplit ya, paketnya lengkap. Itu. Nah, kalau boleh nambah dari Pak tadi, ya. Kenapa pendidikan memang yang bisa merubah karakter adalah pendidikan. Nah, Asiloka menawarkan konsep yang berbeda, Pak. Jadi outbound kita itu bukan sekedar outbound karena orang masih salah tentang outbound itu sendiri. Nah, outbound itu bukan tujuan. Outbound itu adalah salah satu media untuk menyampaikan informasi. Jadi outbound itu bukan bukan tujuan sendiri, tapi adalah media untuk menyampaikan sesuatu itu. Nah, makanya orang sering salah kalau kita outbound, pertanyaannya gamenya berapa? Loh, kita nggak jualan game. Kan begitu? Iya, betul. Nah, kemudian outbound itu banyak mazhabnya. Tapi di Asiloka, ya insya Allah kita berikan yang betul-betul ada filosofi dari awal bagaimana merubah karakter dan attitude seseorang. Ya, karakter Pak sebetulnya itu nggak bisa dirubah, tapi bisa dibentuk. Contoh ya, batu itu karakternya keras. Kalau hanya berupa batu biasa begitu, maka harganya murah hanya untuk fondasi. Tapi batu itu kalau dipahat menjadi patung, ditaruh di atas meja, harganya lebih tinggi. Tetap karakternya keras, tapi bentuknya yang tinggi. Orang juga begitu. Kita nggak bisa merubah Pak Teguh misalnya keras kepala, nggak bisa. Kita Pak Teguh bisa keras kepala, tetapi kita rubah bagaimana keras kepala punya prinsip dan konsisten. Harus ada medianya lagi ya. Atau apa? Saya bilang yang betul ada edukasi. Karena yang kedua adalah mindsetnya. Yang kedua, kalau orang dari Asiloka, kita mencoba menunjukkan bahwa setiap orang ini punya kemampuan yang luar biasa yang selama ini dia tidak paham. Nah, ini kita bongkar, kita tunjukkan. Mulai dia sebelum lahir masih berupa nutfah, sampai nanti dia lahir, itu kita tunjukkan betapa hebatnya setiap orang. Cuma lalu kenapa adanya berbuat curang, berbuat jahat? Itu sudah proses berikutnya. Tapi dasarnya semua orang itu hebat, semua orang itu cerdas,
semua orang luar biasa. Karena apa? Tuhan maha baik. Ya, kalau saya punya 5, Pak itu juga punya 5. Lalu kenapa saya hanya menggunakan 4? Ya, tergantung saya. Itu jalur kasih ada pilihan. Apalagi tergantung pada edukasinya. Jadi lingkungan nggak boleh disalahkan. Lagi ya begitu, Pak. Kembali ya, ke diri kita ya. Ya. Itu sebenarnya apa yang disampaikan beliau, segala sesuatu baik jeleknya itu kita tidak perlu menjustifikasi orang lain ya. Tapi coba kita koreksi diri kita, kan gitu ya kan? Iya. Jadi prinsipnya kita ini hebat semuanya manusia itu ya. Manusia itu luar biasa semua. Allah SWT sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Walaupun mungkin kalau ada teman kita, saudara kita, anggota tubuhnya kurang lengkap gitu, tapi mereka sebenarnya punya kelebihan-kelebihan yang lain. Ya, kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, cuman kadang-kadang dari mereka itu kan kurang paham mana kelebihan saya, mana sebenarnya bukan kekurangan, artinya yang belum diperhatikan mereka kan gitu ya. Mereka yang mana yang kurang diperhatikan, ada hal yang kurang baik yang selalu dilakukan. Makanya melalui training-training ini, pelatihan-pelatihan ini, kita berusaha untuk berbicara dari hati, untuk menyadarkan. Ya, menyadarkan. Kita saling saling kita introspeksi lah. Ada program namanya kita menyadarkan diri lah ya, sehingga mereka yang insya Allah walaupun punya karakter yang macam-macam, mereka bisa kita arahkan tadi seperti tadi. Karakter batu pun bisa menjadi mulia. Ya, gitu ya. Karakter itu macam-macam ya. Tapi kita tinggal kita belokkan, oh ini kita arahkan ke sini, ini kita arahkan ke sini, kita arahkan ke sini. Mereka disitulah akhirnya punya potensi-potensi yang hebat, yang luar biasa, dan mereka semua akan menjadi pribadi-pribadi yang tentunya nanti bisa membanggakan dirinya, terutama keluarga dan orang tuanya. Itu harapan terbesarnya. Ya. Artinya gini Pak, artinya kalau melihat sini bukan karena kita mereka berubah, mereka berubah sama kita sendiri, cuma kita kemauannya. Ini loh, kamu punya 1, 2, 3, 4, betul kan kamu pakai apa? Mau kita nggak bisa maksa. Kalau kesini nggak butuh kan kita nggak bisa maksa. Karena pada prinsipnya itu tidak ada orang lain yang bisa berubah orang kecuali orang itu yang bisa berubah diri sendiri. Coba perhatikan Pak Teguh di mana. Dikasih apapun, macam-macam, kalau dia milih enggak. Padahal potensi ada. Kalau ada kesadaran berarti kayak seremonial aja. Iya. Pengalaman untuk bercerita, tapi ada perubahan pada diri. Makanya kita di sini, kenapa kita di sini ada namanya salam asri. Asri itu namanya kita bicara keselarasan antara pikiran, ucapan, apa yang ada dalam hati dan tindakan kita itu ada keselarasan. Asri itu keselarasan, keseimbangan. Ya, asri. Artinya di situlah berbicara kita kejujuran. Kalau apa yang diucapkan dengan dalam hati tidak sesuai berarti tidak asri, tidak jujur. Kalau gitu ya. Kalau asri menurut pandangan seorang trainer ini, apa yang disampaikan itu mungkin ada lampu-lampu lain. Ya, kalau dari sisi lain, dari pola-pola metode yang ada training. Hasilnya dari sisi kata lain itu bisa menjadi keindahan. Artinya kenapa kita milih pendidikan? Karena justru untuk keindahannya. Kita kalau outbound itu, mohon maaf ini tidak menghukum orang, nggak ada hukuman fisik, nggak ada hukuman fisik. Jadi kita ada diskusi dan ngobrol supaya menunjukkan kita. Orang kalau sudah dihukum bukan sadar, tapi dendam biasanya. Dan kemudian blocking. Nah, ada ketakutan. Jangan sampai kalau kita mengedukasi orang itu takut. Orang itu datang ke pendopo harus senang. Datang ke lapangan harus senang apa? Ada kerinduan di hati. Ada keindahan di sana. Yang paling potensi untuk bisa membentuk itu model-model komunikasi persuasif. Ya, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita ini hanya menunjukkan ini loh kamu punya segalanya. Kenapa Tuhan ini melengkapi kita dengan lengkap selengkap. Kenapa? Tuhan ini nggak ada keraguan nih menunjukkan sebagai khalifah ini. Kan nggak mungkin kasih bekal, semua dikasih. Cuma tadi Pak bilang ada mereka yang belum tahu bahwa mereka punya. Nah, tugas kita lah untuk memberikan itu loh kamu punya ini. Kalau kenapa betul besar. Balik lagi apakah dia gunakan itu enggak? Mau gali nggak? Itu pilihan dia. Contoh kayak gini gimana? Kita 1, 2, 3 ya. Saudara punya orang tua kita meninggal, kita dapat tanah 1 hektar, 1 hektar. Kalau
pilihan saya. Karena ini saya kerjakan, saya akan mendapatkan sesuatu yang. Sedangkan satu lagi, karena ini tidak dikerjakan, dijual. Satu lagi didiamkan. Apa kayak gitu? Ya, analognya. Kurang lebih sih bisa gitu Pak. Iya. Artinya kan kita ini punya sesuatu lengkap tergantung bagaimana kita menggunakan. Ya. Outputnya beda ya tadi. Iya. Gitu. Kita ini kan sama pokoknya. Ya tadi lemah hati nih. Kalau saya ini punya 100 miliar saraf otak, dengan punya Pak ini juga punya. Tapi berapa secara guna kan tergantung masing-masing orang. Juga dalam pendidikan, pengalaman, lingkungan. Ya, apa proses yang kita lakukan, bagaimana di tempat, itu yang nanti memberikan. Tapi modalnya sama. Ada dengan analogan 1 hektar, 1 hektar, ini dikerjakan, ini dijual, ini dibiarkan, outputnya menjadi. Jadi yang kaya modalnya. Tergantung apa? Tergantung pada judi. Iya. Berapa? Peri partner dijual untuk judi. Peri didiamkan. Ya, membuat resah. Sedangkan saya karyakan banyak. Orang suka mendapatkan rezeki terlalu. Ini kayak gitu lah ya. Dan apa tadi? Ya jadi intinya ada satu tadi kan berbicara tentang kesadaran. Ya, makanya kita berbicara kenapa kok kita tidak berbicara kapital, tidak berbicara aset, tapi yang kita bukan berbicara fisik ya, tapi kita berbicara kesadaran. Kalau kita berbicara kesadaran berarti mindset ya, pola pikir. Jadi kehebatan kita sebenarnya berawal dari mindset, pola pikir kita. Siapapun Anda, siapapun kita. Jadi ya itulah yang kita yang kita berikan stimulannya di situ. Siapapun Anda akan jadi orang yang luar biasa. Ya, banyak orang-orang hebat sukses luar biasa. Mereka lahir dari biasa-biasa saja, tapi mereka punya mindset yang luar biasa. Pola pikir yang luar biasa. Inilah sebenarnya kata kuncinya. Disitulah mereka bangkit dari tadi. Kataku tadi menyampaikan datang bungkuk pulang bangkit berdiri dengan tegak, memandang masa depan dengan penuh percaya diri. Itu melihat masa lalu, lupakan semua, menatap hari ini selalu melakukan yang terbaik, masa depan dengan penuh percaya diri. Tidak ada ketakutan. Nah, anak-anak sekarang kan rata-rata kan dia terbayang-bayang masa lalu. Kalau hari ini dengan dia tidak fokus. Belajar hari ini dia pikirannya di rumah di mana-mana ya, memantap masa depan. Iya, sekarang belajar tapi pikirannya di sini, menatap masa depan penuh ketakutan, ragu, takut. Padahal dia cantik, ganteng, fisik lengkap, tapi dia tidak percaya diri. Suruh tampil ke depan tidak berani, tidak berani. Itulah banyak hal yang mereka insya Allah akan mendapatkan satu perubahan, dan itu kata kunci untuk kesuksesan. Sehingga jadi memang peran dari keluarga itu sangat penting, terutama peran keluarga membangun bukan kapitalnya, karakternya, tapi yang utama itu ya membangun mindsetnya. Orang tua kamu hebat, iya kamu. Jadi orang tua yang mungkin kalau ada juga orang tua yang suka membuli atau mungkin kadang-kadang juga gitu kan, jangan gini kamu jangan jelekan anaknya, itu kadang-kadang membekas ke anaknya. Nah itu perlu namanya ada edukasi, ada terapi Pak ya. Kita ada namanya beberapa program pelatihan itu dengan pendekatan secara psikologi juga. Ada NLP, ada hipnoterapi. Ya banyak Pak. Jadi kita tidak hanya tidak fisik. Dan justru kami tadi disampaikan bagaimana program pelatihan, tentu kami akan menjauhkan dari sesuatu yang menakutkan, ketegangan itu akan kita hilangkan. Karena begitu mereka tegang, takut itu stimulus itu akan menutup, tidak bisa masuk. Ya, mereka senang masuk, ya, begitu ya. Dan tentu kita sesuaikan dengan level tingkat pendidikan maupun usia mereka. Gitu. Kebutuhan. Iya. Dan program kita banyak ya. Kita mulai apa saja Pak Eri? Tadi kalau saat ini saya sampaikan hanya leadership, character building, teamwork, kan masih banyak lagi yang lain. Kalau yang lain yang ngomong lingkungan kita punya banyak sekali. Yang orang bisa melalui lingkungan. Kita namanya sosiologi pedesaan. Orang-orang yang selama ini tidak mengerti tentang pedesaan dan kita ajak ke desa dan tentang bagaimana. Segmennya mengarah ke semua bisa, semua level. Nah, jadi tinggal materinya kita sesuaikan. Perlu ya semua level. Tinggal kita sesuaikan dulu itu namanya tailor made, tergantung ukurannya. Kita sesuaikan dari masing-masing. Program bisa sama, tapi bahasanya menjadi berbeda. Ukurannya
biasanya kalau sekolah ya kita lihat sekolah ini maunya apa sih? Kita sesuai dengan kurikulum juga. Nah, kedua kalau perusahaan biasanya apa problemnya? Kan gitu. Bisa komunikasi, bisa tentang kedisiplinan, bisa tentang basicnya, bisa tentang teamworknya, tergantung apa problemnya masing-masing, baru kita kemas arahnya ke sana. Mungkin saya bilang Pak Teguh, kita tidak menjual game, tapi kita menjual solusi. Apa ya? Menyadarkan mereka. Ya lebih ke memang perubahan. Sebenarnya perubahan ya. Walaupun perubahan itu sendiri dari mereka ya, kita hanya membantu menyadari. Nah, kalau kita dengan guru-guru ya, misalnya bagaimana mereka sih mungkin sudah ahli dalam pendidikan, tapi kadang-kadang banyak hal yang mereka juga lepas nih, bagaimana memahami siswanya dan itu, dan bagaimana mengajar yang baik, ada yang juga kita punya berbagi pengalaman sebetulnya. Iya. Itulah setuju enggak ya kira-kira? Kalau hanya sekedar pendidikan, saya melihat kondisi pendidikan itu belum bisa melahirkan organisasinya kecil, bisa melahirkan orang yang memiliki leadership dan sebagainya. Ya, kebanyakan mereka yang seperti itu ya, orang-orang yang pernah diterpa dengan kondisi pendidikan lapangan, di antaranya baru dia mampu menerima perubahan itu. Kalau tidak ada itu kadang-kadang siswa itu bingung, dia berubah baru ya, kira-kira seperti itu. Ini yang Pak, kita sharing ya, tidak dalam konteks untuk siapa yang salah. Iya. Memang kalau kita lihat peserta pendidikan formal kita, mereka lebih kepada skill, keterampilan. Tapi untuk membongkar hati, ya. Kenapa? Yang dikejar adalah nilai. Dan semua sekolah ranking. Ini tidak penting. Karena pas setiap orang itu punya kecerdasan. Nah, kalau saya nggak pintar matematika, belum ya karena seniman, betul baca seni matematika yang gitu lah. Nah, itu yang harus dicari. Nah, kalau ngomong itu memang perlu panjang, kita ngomong kebijakan masyarakat seperti itu. Tapi sebenarnya kalau memang ada keterbatasan di situ, nah makanya kenapa ada aspek seperti ini adalah salah satu hal yang bisa diakses oleh setiap sekolah untuk bisa bersama. Mana yang belum lengkap, belum di situ. Tidak pun kesini kan ada tentang yang sudah studi ya. Iya, kita bilang kan pengalaman yang mereka nggak punya. Makanya pendidikan di sini pasti nggak sama dengan model yang di sekolah. Kita nggak bisa sebagai guru, sebagai teman untuk ngobrol. Kita berkonflik juga. Saya Pak, sebaiknya terjadi di sini terjadi. Kalau saya pun sebagai guru, bukan menurut saya kan, saya belum ada juga. Nah, jadi kita bongkar bagaimana kita yang ada ya kita ini setara. Kalau ada anak SMP, kita semua bisa SMP. Dan mereka ya kita nyanyi dari hari. Jadi kalau ada guru-guru ya kita lakunya di daerah dosen, kita lakunya dosen. Ya ada orang perusahaan, kita orang perusahaan. Itu aja bilang namanya Pak RW, kita bisa menentukan dengan situasinya. Jadi dulu Pak Ketua banyak karakter yang dihilangkan. Jadi kan dulu kan ada pilihan moral Pancasila. Nah sekarang mulai yang problem tidak bisa. Sejarah dia tidak penting. Ada orang kalau sejarahnya maka dia bisa mendidik agama mau dihilangkan. Mau dihilangkan. Karena justru yang berhubungan dengan mindset itu banyak dihilangkan kepada tapi skill. Itu saya mau meluruskan di sana, daerah Majayanya Majaya. Iya. Ya contohnya seperti Google itu ya. Orang mau sama orang tuanya kan ditekan untuk ke sana, tapi mereka tidak tahu buktinya beliau orang sukses. Ya. Dan apa yang dikutip oleh Pak Menteri itu bahwa jasa sekarang seberapa penting dan akreditasi seberapa penting. Cuman ini pengalaman Pak. Saya ini tidak lulus sarjana, tidak pernah kuliah. Tapi kalau saya kerja dengan pemerintah, tulisannya tulisan saya. Jadi kan tidak pernah banyak pengalaman saya. Tapi kalau saya bersama dengan lembaga funding, ini tidak pernah tanya tentang saya sekolah. Kamu apa pengalaman yang kita lakukan? Gitu ini. Itu apa maksudnya? Jika saya kebetulan funding dari lembaga asing, ini tidak pernah tanya saya sekolah. Pengalamannya apa pengalaman sih? Apa yang Anda bisa? Kompetensinya apa? Kompetensinya. Mana bisa saya masa belum tahu. Kita kalau masuk dalam wilayah profesional, ya itu. kita bicara skill, bukan lagi status ya. Ya.
Jadi kadang-kadang memang tadi sampaikan kalau di pendidikan sekarang tadi samping skill lebih banyak administratif gitu. Dulu saya lebih banyak disibukkan dengan administratif, tidak lagi sibuk bagaimana membangun ini. Jadi ini ya mudah-mudahan insya Allah dengan hasil luka kita sangat melengkapi. Kita banyak berpartner dengan sekolah-sekolah dan guru-guru ya, saling melengkapi. Bisa mungkin sama ya. Ya, itu sahabat Asri. Apa yang disampaikan beliau secara filosofinya Pak Nur sudah menjelaskan ya pernah banyak dan sebagainya. Jadi masalah tentang teknis tujuan manfaat outbound itu apa ya? Jangan ditanya jumlah gengnya, tapi tolong dikaji goalnya apa nanti, tujuannya apa. Nah, dan saya kira beliau akan mengukur ini mindsetnya, ini segmen yang mana, SDM itu SD, SMP. Saya kira itu yang disampaikan beliau, ya mungkin dari apa yang sudah kita bicarakan, mungkin ada yang memberikan komentar solusinya atau akhirnya monggo. Jadi teman-teman sekalian, sobat hebat, sobat Asri, luar biasa. Jadi mari kita bangkit, mari kita maju, ya. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Kita sadari, kita pahami, kita akui bahwa diri kita masih banyak kekurangan, dan kita harus akui, saya pun justru juga masih banyak kekurangan. Terus belajar, terus menerus belajar untuk selalu memperbaiki diri. Jadi itulah salah satu kata kunci supaya kita terus maju, memperbaiki diri apa? Selalu melayani, selalu lebih baik, menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka silakan datang ke Asri Loka ya. Bikin happy dan ngangeni. Kesuksesan selalu ada kalau kita bekerja melayani dari hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya. Apa saya yang closing tadi? Jadi saya suruh closing tadi. Mari, maaf. Ini closingnya beliau ya, luar biasa sahabat para pemuda ya. Siapapun lingkungannya kalau mau merubah dirinya untuk lebih baik, ya apa yang disampaikan beliau ini sangat mendukung Anda untuk ke sana. Saya kira itu, dan apa ya, tidak ada lain yang kita bicarakan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asri Loka.